Definisi bank syariah. Kata bank berasal dari bahasa Italia banco yang artinya bangku. Pada abad ke-12, kata banco di Italia merujuk pada meja, counter, atau tempat usaha penukaran uang atau biasa disebut money charge. Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. Dr. Husein Shahata menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Sejarah bank syariah. Sejarah kemunculan perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama kali dirintis oleh Ahmad el-Najjar di Mesir tanpa menggunakan kata Islam. Hal itu dikarenakan kekhawatiran bahwa rezim yang berkuasa saat itu akan melihat bank syariah sebagai gerakan fundamentalis. Di Indonesia, perbankan syariah diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 dengan 25% saham dimiliki oleh MUI. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai dasar pengoperasian bank syariah, hanya mengkategorikan perbankan syariah sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Pada saat itu, belum ada landasan hukum syariah. Hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah mempunyai landasan hukum. Mekanisme kerja bank syariah. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman. Namun, sebagai gantinya, ditetapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya. Kriteria syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga bergantung pada dana pihak ketiga atau penabung sebagai sumber utama dana. Bahkan, karena bunga dilarang dalam Islam, fleksibilitas bank umum syariah dalam mengumpulkan uang untuk biaya dan pembiayaan itu terbatas. Oleh sebab itu, simpanan lebih penting di bank syariah daripada bank konvensional. Semakin banyak deposan, semakin banyak uang yang diterima untuk meningkatkan fungsi utama lembaga. Dengan demikian, sangat penting bagi bank syariah untuk dapat mengenali faktor yang menjadi preferensi masyarakat dan pelanggan dalam memilih bank syariah.
Bisa disimpulkan bahwa kriteria yang paling prioritas yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah di Indonesia adalah faktor layanan dan faktor religiusitas atau kesesuaian bank dengan prinsip syariah. Faktor profitabilitas atau laba bank, kecanggihan teknologi, dan faktor aksesibilitas atau keterjangkauan bank syariah oleh pelanggan. Maka dari itu, pemasar dan pemegang saham bank syariah harus selalu meningkatkan kualitas layanan baik produk maupun produk jadi bahwa mereka mampu bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah perlu memiliki strategi bisnis dan pemasaran yang efektif sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan dan calon pelanggan mereka. Dasar hukum, hukum syariah, dan hukum negara. Dasar hukum syariah. Dasar pemikiran didirikannya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian." Kedua, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang memiliki arti, "Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketiga, Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan 2. Ayat ini memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu." Untuk ayat pertama. Sedangkan ayat kedua, "Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan." Dan kedua, ada dasar hukum negara. Adapun landasan yuridis, hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 tanggal 26 PBI 2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dan terakhir ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 1 PBI 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. Perbedaan bank syariah dan konvensional. Secara singkat, yang membedakan bank syariah dengan konvensional berada dalam bentuk mekanisme operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil, dan bank konvensional beroperasi dengan sistem pemberian dan pembebanan bunga. Alur kerja bank konvensional. Yang pertama, nasabah dana menyimpan dananya di bank. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bunga, yaitu sejumlah imbalan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana yang mengendap di bank. Bank sebagai pengelola dana akan menyalurkan kembali dana yang diperolehnya ke masyarakat dalam bentuk peminjaman kredit. Alur kerja bank syariah. Pertama, nasabah dana menyimpan dananya di bank.
dalam memberikan keuntungan kepada penabung dan deposan. Bank syariah menghindari mekanisme yang memastikan pemberian imbalan karena secara syariah ini hal yang kurang pas. Kedua, bank sebagai pengelola dana akan menyalurkan kembali dana yang diperolehnya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ketiga, keuntungan bagi hasil yang diterima dari usaha yang dibiayai tidak bisa dipastikan di depan oleh bank. Keempat, dengan demikian, keuntungan bank syariah bukan berasal dari pendapatan selisih bunga kredit dikurangi bunga tabungan deposit, melainkan berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, dan pendapatan biaya sewa. Yang kelima, sangat mudah bagi seorang penabung atau deposan untuk memantau kinerja suatu bank syariah melalui bagi hasil yang diterimanya setiap bulan. Aplikasi atau praktik lapangan. Berkaca dari peristiwa krisis ekonomi yang membuktikan ketangguhan perbankan syariah dan UMKM, maka hendaknya perbankan syariah dan UMKM senantiasa bersinergi untuk membangun serta menggerakkan perekonomian negara. Bank syariah sendiri beroperasi dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa penerapan bunga atas transaksi, sehingga tidak memberatkan sektor UMKM dalam hal pembiayaan usaha. Selain peran perbankan syariah membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Prospek perbankan bank syariah. Perbankan syariah memiliki perspektif yang cukup baik lantaran sudah terbukti mampu melewati masa krisis ekonomi Indonesia di sekitar tahun 1998. Namun, masih banyak orang yang menilai sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah ini sangat riskan. Mengingat risiko yang ditanggung bank cukup besar, belum lagi pertimbangan dampak dari inflasi yang cenderung tidak stabil. Padahal, faktanya hampir rata-rata bank syariah di Indonesia mampu membuktikan bahwa sistem bagi hasil cukup menguntungkan. Apalagi Bank Indonesia sudah memproyeksikan perbankan syariah akan mengalami peningkatan pangsa pasar di sekitar tahun 2023 mendatang. Hal itu sejalan dengan rencana BI yang dalam waktu dekat akan menerbitkan instrumen suku bunga Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan di pasar keuangan syariah.